antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haja Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu, anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berkumpul hadir istiqomah salat subuh berjamaah, kemudian hadir pengajian ngaji subuh atau masuk. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada bacaan kita yaitu nazam Aqidatul Awwam yang disusun dan ditulis oleh Sayyidina Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, yaitu sampai kepada bagian anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini da yulaqabu atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Kibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra'i ba'duha Ali wa nahuma sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Jadi putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini ada lagunya tuh. Lagu anak-anak kecil tuh yang sekarang, zaman dulu nggak ada. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, terus kita. Jadi anak-anak Nabi ada 7 orang. Yang laki-laki ada pertama, ini sesuai dengan urutan. Jadi ini sesuai dengan urutan lahirnya. Sesuai dengan urutan lahirnya. Pertama adalah Qasim. Ini kita kata ulamanya kita dianjurkan untuk hafal putra putrinya Nabi. Dan memang sebagian ada yang mengatakan sunnah, sebagian ada yang mengatakan
dianjurkan. Memang sampai kategori wajib kan, alangkah baiknya kita hafal putra putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Qasim. Ini Qasim, Sayyidina Qasim meninggalnya di kota Mekah. Sayyidina Qasim meninggalnya di kota Mekah. Mungkin umurnya kurang lebih 2 tahun. Sayyidina Qasim umurnya kurang lebih 2 tahun. Dan Sayyidina Qasim ini adalah putra atau anak Nabi yang paling pertama meninggal dunia. Jadi termasuk daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Kalau anak kehilangan orang tua sedih, iya memang sedih, tapi sedihnya masih ketakar. Tapi kalau orang tua kehilangan anak, ini sedihnya luar biasa. Sedihnya gak keturunan. Begitu. Nah, ini ujiannya Nabi SAW, kehilangan putranya, yaitu Sayyidina Qasim. Nah, dengan ini Nabi SAW dengan putranya Qasim ini Nabi dikunyahkan. Ada namanya kunyah. Istilah dalam bahasa Arab namanya kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu panggilan buat orang yang diawali dengan abu atau ummu. Jadi orang-orang Arab kebiasaannya dulu jarang dipanggil dengan nama aslinya. Nabi Muhammad dipanggilnya Abul Qasim karena biasanya kunyah itu diambil dari anak pertamanya. Kalau anak pertamanya Qasim, Abul Qasim. Kalau anak pertamanya, jadi putra Nabi Muhammad SAW yang pertama Qasim. Oleh sebab itu Nabi dikunyahkan dengan Abul Qasim. Kita sering dengar tuh Abul Qasim Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi kunyahnya kepada Abul Qasim. Nah, meninggalnya di kota Mekah. Itu kita mungkin kalau ibu-ibu nggak bisa ziarah, kalau yang laki bisa ziarah di makam Sayyidah Khadijah. Di makam Sayyidah Khadijah di sebelahnya ada kuburan kecil. Apa namanya, bentuknya lebih kecil. Nah, itu adalah ada yang katakan Sayyidina Qasim atau Sayyidina Abdullah di situ. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim atau Sayyidina Abdullah. Hasil salah satu putranya Nabi Muhammad SAW ada di sampingnya apa namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan itu kuburan Mu'alla itu dibukanya kalau lebaran hari raya aja, sisanya nggak dibuka. Jadi ziarahnya di balik tembok atau di balik pagar. Sekarang lebih kelihatan pagarnya diganti, dulu pagar hijau, sekarang jadi kayak ceruk kaca begitu. Jadi ziarah. Nah, kalau yang perempuan nggak bisa masuk dari pagarnya perkuburannya. Jadi tidak ada pagar perkuburan, di dalam makam Sayyidah Khadijah dikasih pagar lagi. Tadinya makamnya Sayyidah Khadijah ada kubahnya, ada kubahnya tuh yang kan dipasang di layar tuh, kubahnya Sayyidah Khadijah. Itu dia Sayyidah Khadijah. Kuburnya di Mu'alla, tadinya berubah, dihancurkan sehingga sekarang seperti yang kita ketahui sekarang saat ini. Ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra di Ma'la atau Mu'alla atau Jannatul Ma'la, nama perkuburannya. Ini
Sayyidina Qasim. Kemudian Abdullah, Sayyidina Qasim, kemudian Abdullah. Abdullah ini adalah putra Nabi SAW yang juga meninggal di kota Mekah masih kecil. Meninggal di kota Mekah masih kecil. Dilakopi dengan Thayyib atau Thahir, Sayyidina Abdullah. Nah, ketika Sayyidina Abdullah meninggal, itu ada orang kafir Quraisy bilang, namanya As bin Wa'il. Dia bilang, qad qata'a waladuhu fahuwa abtar. Dia tuh lihat Muhammad, nggak punya, meninggal udah anaknya mati, terputus, nggak punya keturunan. Apa namanya kalau nggak pernah keturunan? Bukan mandul. Kalau mandul namanya anak. Apa namanya? Ada istilahnya nggak? Nggak punya keturunan, terputus, begitu. Nggak punya keturunan. Nah, Nabi putranya meninggal, apa namanya? Dikomentarin, dijulitin. Kalau zaman sekarang julit. Jadi orang-orang julit udah ada dari zaman Nabi Muhammad. Orang-orang julid udah ada orang-orang julid. Nah, jadi kalau sekarang ada yang julid, suka komentarin tetangganya, suka komentarin orang, dikit-dikit apa-apa dikomentarin. Nah, ini golongannya As bin Wa'il. Nah, golongannya orang-orang kafir Quraisy. Sebab sahabat-sahabat Nabi semuanya, sahabat Nabi gak ada yang julitin satu sama lain. Satu sama lain gak ada yang saling komentar jelek. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah bahkan tuh Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar selalu main cepet-cepetan melakukan kebaikan. Bahkan dalam hal memberi kabar gembira aja mereka tuh saling duluan kasih kabar gembira. Misalnya kita ambil contoh, ada kelahiran, si fulan melahirkan, putrinya atau putranya melahirkan. Nah, itu saling memberi infonya tuh kayak cepet-cepetan, karena itu adalah satu kebaikan yang remeh aja mereka saling buru-buruan. Makanya pernah tuh terjadi saking berlomba-lombanya mendahului dalam kebaikan sampai ada istilahnya sabakoka ukasha. Jadi kita kalau ada hal yang kita telat keduluan orang, istilahnya orang Arab tuh bilang sabakoka ukasha. Udah didului sama si ukasha. Ya, udah didului sama Ibu Asya. Nah, ini As bin Wa'il ngejulitin Nabi Muhammad, bilangnya, oh iya gak punya anak. Tuh lihat Muhammad gak punya keturunan, gak ada pewarisnya. Akhirnya yang jawab bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tipikal pembalas dendam. Nabi Muhammad bukan tipikal pembalas dendam. Tapi Allah yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Yang yang gak punya keturunan bukan Nabi Muhammad, tapi kamu yang gak punya keturunan. Yang gak punya keturunan adalah engkau, wahai As bin Wa'il. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjawab daripada julitan dari As bin Wa'il. Begitu. Terus lagi Ibrahim, putra Nabi SAW, Sayyidina Ibrahim lahirnya di bulan Dzulhijjah. Sayyidina Ibrahim
tahunnya 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Dan Sayyidina Ibrahim ini juga diakikahkan oleh Nabi SAW di hari ke-7. Makanya tuntutan kesunahan akikah itu adalah di hari ke-7. Jadi di hari ke-7 itu sunnah, tuntutannya sunnah. Apa sunnahnya, ada tuntutan untuk melakukannya di hari ke-7. Kalau nggak mampu hari 14, 21, 40 hari. Nah setelah itu kalau emang nggak mampu juga nggak ada tuntutan lagi, nggak ada tuntutan untuk melakukan akikah. Hanya saja kapan waktu dia lakukan tetap mendapatkan pahala sunnah. Cuma nggak ada tuntutan, nggak ada keharusan yang sunnah untuk melakukannya kalau udah lewat, karena emang nggak mampu nih orang. Begitu. Jadi nggak ada tuntutan lagi. Tapi kalau dilakukan setelah 10 tahun anaknya, bahkan anaknya udah sunat, udah gede, baru diakikahin, nggak apa-apa, tetap sunnah. Dan yang sunnah mengakikahkan adalah orang tuanya, bukan anaknya, bukan akikah sendiri. Anaknya udah kaya, akikah sendiri deh. Begitu. Sunnah adalah orang tuanya. Ini Sayyidina Ibrahim diakikahkan oleh Nabi SAW dengan 2 kambing yang besar. Dikasih nama, diakikahkan, terus dikasih nama. Nabi kasih namanya di hari ke-7. Kalau kita nggak bisa, harus di hari pertama, karena keluar dari puskesmas, keluar dari bidan harus dapat nama buat bikin surat menyuratnya. Terus dipotong rambutnya juga. Jadi caranya kita potong rambut itu sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Potong rambut. Habis itu sama Nabi setelah dipotong rambutnya, ditimbang rambutnya, ditimbang, disodakohin dengan Nabi SAW. Sodakohnya ketika kelahiran Sayyidina Ibrahim ini adalah dengan fiddah, dengan perak. Jadi dengan perak. Kalau kita dengan emas, kita dengan emas, ditimbang seukuran perak, Nabi sedekah. Mungkin lempengan Sayyidina Ibrahim dengan perak. Anak yang lain Nabi SAW contohkan dengan emas. Terus habis itu rambutnya dikubur, dibuang, artinya dikubur. Rambut yang dipotong tadi itu dikubur. Nah, cuman meninggalnya ini Sayyidina Ibrahim di tahun ke-10. Jadi umurnya cuma setahun 10 bulan. Masih kecil udah meninggal. Sebulan, setahun 10 bulan. Nah, Sayyidina Ibrahim ini dikuburnya di Baqi'. Dikuburnya di Baqi'. Terus lagi Sayyidatuna Zainab. Ini kita juga boleh kita biasain. Kalau nyebut nama imam, nyebut nama ulama, apalagi nyebut nama sahabat, terlebih lagi nyebut nama-nama putra-putri Nabi, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, kita tambahin Sayyidina atau Sayyidatuna atau Sayyidah. Jangan Ali aja, jangan Daud aja, Ibrahim aja. Tapi Sayyidina Ibrahim atau Nabi Ibrahim, Sayyidah Khadijah atau Sayyidatuna Khadijah. Jangan Khadijah. Ketika Khadijah sedang duduk, jangan. Kalau Khadijah aja yang namanya Khadijah banyak. Tukang mulung juga namanya Khadijah. Tapi yang kita maksud adalah Sayyidatuna Khadijah. Jadi harus dibedakan. Nah, ini termasuk daripada adabnya kita.
Kita aja kadang-kadang marah kalau pulang haji dipanggil apa misalnya namanya Abdurrahman, nggak mau, nggak nengok, marah. Haji Abdurrahman baru nengok ya. Haji Abdurrahman baru nengok. Jadi segitunya aja kita bisa marah. Begitu kita anggap orang yang manggil kita tanpa haji nggak sopan. Begitu pakai ngeluh lagi. Saya kan hajinya apa namanya keluar biaya mahal, masa pulang haji nggak dipakai haji. Begitu. Tadi bikin mama dede kan. Jadi apa namanya Ibrahim, Zainab, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Zainab, apa namanya beliau ini menikah dengan sepupunya, anak bibinya, berarti sepupu, nikah sama sepupu. Nggak apa-apa nikah dengan sepupu karena sepupu bukan mahram. Nikah dengan sepupu, banyak kalangan haba itu rata-rata kebanyakan nikahnya sama sepupu, begitu. Kita kan kadang-kadang apa sepupu, apa pamali lah, inilah segala macam lah, apa masalah. Nikah sama anak bangkok baru jangan. Nikah sama anak bangkok, jangan. Apalagi sama anak buncit, jangan. Nikah sama anak bangkok lehernya panjang. Nikah sama sepupu boleh karena bukan mahram. Nah ini nikah dengan sepupunya Abul As bin Rabi'. Nah, kemudian Sayyidah Zainab ini melahirkan 2 orang anak, Ali dan Umamah. Ada Ali, ada Umamah. Nah ini Umamah ini adalah yang kita mungkin pernah dengar Nabi begitu sayang sama Umamah. Saking sayangnya beberapa kali pernah satu waktu Nabi sholat, ini Umamah naik ke belakangnya Nabi, ke punggungnya Nabi, dibuat kuda-kudaan begitu. Ini adalah Umamah putri dari Zainab, cucunya Nabi dari Sayyidah Zainab. Sehingga Nabi melambaikan sujudnya ketika sedang sholat. Nah ini Umamah ini ketika itu masih kecil, dan ketika sudah dewasa, Umamah ini nantinya belakangannya dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ba'da khalatiha Fatimah biwasiyati min Fatimah wa tazawwajaha al-Mughirah. Nah ini dia. Jadi Nabi menggendong Umamah di dalam sholatnya. Kemudian lagi putrinya Nabi SAW setelah Zainab adalah Sayyidah Ruqayyah. Mungkin kita orang Betawi bilangnya Ruqyah kali. Ruqyah mungkin namanya Ruqayyah. Kalau di Arab kan Ruqayyah. Ini Sayyidah Ruqayyah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Ruqayyah dinikahkan dengan
Sayyidah Ummu Kulsum. Juga Sayyidah Ummu Kulsum menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan setelah meninggalnya Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah meninggal, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Nah, ini dia. Oleh sebab itu Sayyidah Utsman bin Affan memiliki julukan namanya Dzinnurain, yang memiliki dua cahaya. Memiliki dua cahaya. Dan ini enggak kalau bahasa kita enggak kaleng-kaleng pernikahannya. Itu disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW Utsman di babil masjid. Nabi datang kepada Sayyidina Utsman di pintu masjid. Enggak kaleng-kaleng nih. Nabi sendiri nyamperin Sayyidina Utsman. Begitu. Terus Nabi bilang, wahai Utsman, hadza Jibril akan amarani an uzawwijuka Ummu Kulsum bimislihi sadaqi Ruqayyah. Wahai Utsman, kata Nabi, ini malaikat Jibril datang kepada saya dan ada perintah agar aku menikahkan kamu dengan Ummu Kulsum dengan mahar yang sama seperti maharnya Sayyidah Ruqayyah. Perintahnya langsung dari pusat. Kita boleh gambarkan. Cuma nggak punya anak, nikah dengan Sayyidina Utsman, nggak sampai punya anak. Begitu. Nah, terus ketika meninggal lagi Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Ruqayyah meninggal, Sayyidah Ummu Kulsum juga meninggal. Maka Nabi SAW bilang, zawwiju Utsman, law kana li thalitha zawwatuhu iyyaha, wa ma zawwatuhu illa biwahyin min Allah, kata Nabi SAW. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi bilang ketika Sayyidah Ummu Kulsum meninggal juga, Nabi bilang, nikahin Sayyidina Utsman. Seandainya saya punya anak perempuan lagi, pasti saya akan nikahin dengan Sayyidina Utsman. Karena saya tidak menikahkan kedua putriku dengan Sayyidina Utsman, melainkan itu dengan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidah Ummu Kulsum. Ketika itu Sayyidah Fatimah masih kecil. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang dinikahi oleh Sayyidina Ali. Umur Sayyidina Ali saat itu 21 tahun 5 bulan. 21 tahun 5 bulan. Sayyidah Fatimah usianya 15 tahun 5 bulan. Beda berapa tahun tuh? 6 tahun. 6 tahun. Beda 6 tahun. Jarak dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Setelah pulang perang Badar. Setelah pulang perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Nanti kita peringatkan juga perang Badar, haulnya Abu Maliki, haulnya Sayyidah Khadijah, bulan Ramadan, begitu. Ini dia. Sampai haulnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan sampai di sini kita
Mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutin lagi besok. Karena apa namanya putra putrinya Nabi SAW ini ada 7. Insya Allah kita lanjutin lagi. Kalau ada yang mau bertanya mungkin boleh. Satu ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang manfaat pada kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan tinggikan derajat kita ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al